Ada beberapa contoh doa Yesus Kristus yang memohon kebaikan untuk sesama manusia dan bangsa lain. Pertanyaan Anda juga sangat valid dan tidak kontraproduktif. Pertanyaan mengenai keilahian Yesus dan mengapa dia berdoa merupakan salah satu diskusi teologis paling mendasar dalam sejarah kekristenan. Berikut adalah rincian teks Bible, analisis konsep teologi mengenai Tuhan berdoa, serta peran Rasul Paulus dalam ajaran tersebut. Doa Yesus untuk sesama dan bangsa lain. Dalam teks Injil, Yesus berkali-kali dicatat berdoa bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi kebaikan, persatuan, dan keselamatan orang lain. Doa untuk para murid dan orang percaya, Yohanes 17:9-21, dikenal sebagai doa imam besar. Yesus memohon agar Bapa melindungi murid-muridnya dari yang jahat dan mempersatukan mereka semua. Doa untuk musuh dan bangsa yang menganiayanya, Lukas pukul 23:34, saat disalibkan oleh prajurit Romawi, mewakili bangsa non-Yahudi, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Doa untuk pemulihan individu, Lukas pukul 22:32, Yesus secara khusus berdoa untuk Simon Petrus agar imannya tidak gugur saat menghadapi ujian berat. Bahan bacaan, Anda dapat memeriksa konteks doa-doa ini melalui situs Alkitab Sabda. Mengapa Yesus berdoa jika Dia adalah Tuhan? Pertanyaan, bagaimana mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan? Adalah argumen logika yang sangat umum. Dalam teologi Kristen arus utama Katolik, Protestan, Ortodoks, hal ini dijelaskan melalui dua konsep utama. 1. Konsep inkarnasi, dua tabiat Yesus. Kristen mengajarkan bahwa Yesus memiliki dua kodrat sekaligus, 100% Tuhan dan 100% manusia. Sebagai manusia sejati, Yesus mengalami lapar, haus, lelah, dan memiliki kebutuhan kodrati untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa. Doa Yesus adalah teladan hidup role model bagi umat manusia mengenai bagaimana cara membangun hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. 2. Doktrin Tritunggal Trinitas. Teologi Kristen menegaskan bahwa Tuhan itu satu esa, namun hadir dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, Firman, Yesus, dan Roh Kudus. Doa Yesus bukan berarti Tuhan sedang menyembah Tuhan lain yang berbeda. Doa tersebut dalam keimanan Kristen adalah bentuk komunikasi dan relasi kasih yang abadi di dalam internal hubungan pribadi Allah antara Anak dan Bapa. Peran Rasul Paulus dalam ajaran keilahian Yesus. Mengenai stereotipe Yesus sebagai Tuhan yang dikaitkan dengan Paulus, berikut fakta sejarah dan teksnya. Bukan pencipta tunggal ajaran keilahian, Paulus memang menulis banyak surat epistola yang menegaskan keilahian Yesus, seperti dalam Filipi 2:6 yang menyebut Yesus dalam rupa Allah. Namun, teologi bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia juga ditulis secara kuat oleh rasul lain, seperti Rasul Yohanes dalam Yohanes 1:1. Akar Yahudi Paulus, sebagai mantan rabi Farisi, Paulus tetap mempertahankan monoteisme, percaya pada satu Tuhan. Bagi Paulus dan para rasul awal, menyebut Yesus sebagai Tuhan, Kurios, adalah cara mereka memahami bahwa otoritas penuh Allah Bapa telah dinyatakan secara nyata di dalam diri Yesus Kristus.